Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eman Saputra. Saya akan menjelaskan kompilasi skripsi saya yang berjudul tentang Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran ke-8. Oke, baiklah. Eh, Baiklah, saya langsung saja bahwa judul deskripsi saya itu adalah Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran ke-8. Nah, langsung saja kita ke bab satu. Bab satu itu pertama itu adanya latar belakang. Ada pendahuluan dan adanya latar belakang. Nah, pada bab satu ini saya dari latar belakang hingga ke tujuan penelitian, saya mengambil sumber. Saya sebagian besar tidak mengambil sumber karena ini adalah buah pemikiran sendiri atas bimbingan dosen bimbing saya bahwa latar belakang itu adalah buah pemikiran Anda sebagian besar dan hanya sedikit mengambil sumber. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi saya di bab satu ini hanya mengambil satu sumber karena ini adalah buah pemikiran dan rumusan masalah dan seterusnya itu saya tidak menemukan sumber ataupun lainnya. Nah, di sini, oke, di sini sumber pertama pada eh, bab pertama ini saya menggunakan sumber dari Dodi Setiawan. Dodi Setiawan ini adalah anak sejarah anak sejarah Airlangga yang membahas tentang eh, biografi Mangkunegaran ke-8. Oke, sumbernya itu seperti ini. Izin. Nah ini, judul biografi Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegoro ke-8 oleh Dodi Setiawan dalam bentuk skripsi. Kampusnya itu Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Sejarah terbitan tahun 2013. Oke, yang mana eh, Kanjeng Gusti eh, Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-8 ini eh, hidup pada tiga zaman, yaitu zaman Jepang, zaman Indonesia Merdeka pada awal Indonesia Merdeka, dan zaman pasca Indonesia Merdeka yang memimpin Mangkunegara itu pada tiga masa itu. Kemudian lanjut ke bab 2 ya. Nah, pada bab 2 ini ada tujuan umum. Yang pertama saya menjelaskan tentang terbentuknya Kadipaten Mangkunegaran. Nah, Kadipaten Mangkunegaran ini pada eh, dari sudah mulai bab 2 ini saya mengambil sumber dari arsip. Pertama dari arsip di Mangkunegaran, yang kedua saya mengambil dari buku, yang ketiga dari skripsi ya. Pertama ini saya mengutip dari tulisan dari Pak Sartono Kartodirjo, terbitan tahun 1999, halaman 123. Bukunya itu seperti ini, sebentar. Bukunya itu buku online. Nah ini, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, judul bukunya Sartono Kartodirjo, yang mana kita ketahui bahwa Sartono Kartodirjo ini adalah dosen ilmu sejarah di UGM ya. Dia judulnya Pengantar Sejarah Indonesia Baru dari tahun 1500 sampai 1900, dari Emporium sampai
sampai imperium. Ya. Berarti buku itulah buku sejarah. Jadi buku itu adalah buku sejarah, buku yang menceritakan tentang perkembangan riwayat sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan Indonesia dari Hindu hingga ke masa Islam hingga ke zaman kolonialisme Belanda dan Jepang abad ke-20 ya. Terus saya kemudian mengutip dari oke bentar. Nah, Faiko ini adalah anak UNS ya. Ya, Faiko terbitan tahun 2017 halaman 33. Nah, ini judul skripsinya. Dia adalah menulis dalam bentuk skripsi. Judul skripsinya itu adalah Rumok Sepuro, Lembaga Penjaga Keamanan Mangkunegaran di Era Transisi Kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai tahun 1949. Skripsi disusun oleh Laila Faiko, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UNS Surakarta. Jadi Faiko ini menulis tentang lembaga keamanan di UN, lembaga keamanan di Mangkunegaran. Yang pastinya dia membahas tentang perjuangan Mangkunegaran ya, Mangkunegaran Kesatu latar belakang berdirinya. Kemudian, oke, saya mengutip dari skripsi juga ini. Putri tahun 2016 dari halaman 40 sampai halaman 41. Putri. Kita cari ya Putri. Nah ini. Ini judul skripsi dari Putri. Nama itu Ririn Nur Risdiana Putri. Judul skripsinya adalah Sejarah Perjuangan Raden Mas Said Mangkunegaran ke-1, tutup kurung, dalam mendirikan Kadipaten Mangkunegaran tahun 1741 sampai 1757. Dalam bentuk skripsi, oke, terbitan tahun 2016, sesuai ya, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya. Jadi Putri ini anak UIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang perjuangan Raden Mas Said yang merupakan Mangkunegaran ke-1, artinya eh, sosok pendiri dari Mangkunegaran. Ya. Ia menjelaskan tentang bagaimana kisah heroiknya Mangkunegaran ke-1 ya dalam mendirikan Mangkunegaran. Kembali lagi saya mengutip dari Sartono Kartodirijo dalam buku yang sama tadi ya. Karena buku itu karena kenapa saya mengambil buku itu ya, alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena kurun waktu yang diambil oleh Sartono Kartodirijo ini dari 1500 sampai 1900, terbitan edisi ke-1, jilid ke-1 ya. Buku ini terbit pada tahun 93, 99. Jadi dalam bentuk jenis non fiksi ya. Kemudian saya mengutip lagi Putri, mengutip tulisan dari Putri ya, kembali mengutip tulisan Putri ya. Putri yang sama yang membahas penjelasan karena ini masih pembahasan tentang berdirinya Mangkunegaran, kisah heroiknya Raden Mas dalam mendirikan Mangkunegaran. Oke, terima kasih.
Pringgodikdo ini adalah diktat yang dikeluarkan oleh Rekso Pustoko Mangkunegaran ya, Surakarta tentang kisah perjuangan Mangkunegaran ke-1. Jadi Pringgodikdo ini adalah kepala perpustakaan Mangkunegaran pada masa itu, yang mana ia menerjemahkan serat-serat Jawa yang berkaitan dengan Mangkunegaran ke-1, ya, Mangkunegaran ke-1, serat-serat Jawa tentang Mangkunegaran ke-1, kisah perjuangannya itu lalu ditulis dalam bentuk diktat ya, ya terlepas apakah dia anak sejarah atau bukan, tapi itu sebagai sumber untuk penelitian saya karena itu adalah bentuk tulisan, bukan lisan. Jadi kekuatan eh, heuristik, kekuatan heuristiknya sangat kuat dengan Belanda cukup. Jadi data primernya sangat kuat. Kemudian Putri, bagi saya bahas Putri, Putri lagi masih di anakku ini Sunan Ampel. Kemudian saya mengambil dari penelitian ini. Setiawati ini adalah eh, anak UNS, skripsi terbitan tahun 2019 halaman 27, halaman 17. Nah, anak UNS, ya ini di posting. Nah ini ya, dia Setiawati membahas tentang eh, kesejahteraan kesejahteraan abdi dalam Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran ke-7 ya. Kemudian saya mengambil arsip Mangkunegaran. Panitia Kerabat ini adalah arsip-arsip di Mangkunegaran. Nah, berdirinya Kadipaten Mangkunegaran ini saya mengutip dari buku dari Ibu Darsiti, terbitan pada tahun 1989 halaman 3. Hmm. Judul tulisan dari Ibu Darsiti ini adalah Kehidupan Dunia Keraton Surakarta. Ini adalah buku saya milik pribadi, Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1909, di mana ia sedikit-sedikit menyenggol tentang keberadaan geografis situasi kala itu tentang Surakarta, kota Surakarta pada masa itu. Kemudian saya mengambil dari skripsi juga dari, ini buku yang dikeluarkan oleh Mangkunegaran. Ini sebab buku-buku yang kalau sumbernya Rekso Pustoko, arsip itu tidak bisa saya publish, tidak bisa saya foto sebagian besar karena atas pertimbangan bahwa buku itu adalah buku tua dan arsip. Jadi eh, buku-buku tersebut tidak dapat di di ini di ini kan di foto atau di foto covernya nggak bisa. Sesar hal itu sesuai aturan di perpustakaan sana tidak bisa difoto, hanya bisa dilihat dipinjamkan di tempat itu dan saya mengetiknya
perpustakaan itu. Kurang lebih selama 1 bulan saya. Jadi saya tidak bisa foto. Saya, kalaupun ada itu pun saya meminta izin sebagian besar. Maka saya tidak bisa foto dengan semuanya. Sebagai sampel aja. GP Rover juga masuk di dalam. Nah, Darmawan itu saya mengutip tulisan Darmawan itu adalah, nah ini, Darmawan itu adalah anak UNS juga, ya. Untuk ketahui bahwa UNS adalah kampus negeri yang ada di Surakarta. Jadi Darmawan ini menjelaskan tentang judul skripsi itu Kadipaten eh, Kadipaten Mangkunegaran pada masa kontrak rujuk, masalah terbitan pada tahun baru baru beberapa tahun ke belakang sih, 2010, 2010, ya, anak ilmu sejarah. Kemudian selanjutnya saya mengutip dari ini Darmawan lagi, karena ia menjelaskan tentang eh, tadi yang tadi. Nah, ini untuk birokrasi Mangkunegaran ini sumbernya arsip, arsip, sumbernya arsip, dan sebagian lagi dari skripsi dari arsip. Ini arsip ini bisa, kalau nggak salah saya foto ya. Nah, ini dari Belda Ranika Rosyana, judulnya terbentuk birokrasi modern di Surakarta. Jadi saya mengutip dari skripsi dia tentang struktur birokrasi di Surakarta. Pastinya dia membahas tentang birokrasi di Mangkunegaran. Dia anak sejarah dalam bentuk skripsi ya, jurusan ilmu sejarah UNS terbitan tahun 2013. Kemudian, nah ini saya mengutip dari tulisannya Prof. Fasino tahun 94 halaman 104. Prof. Fasino ini saya mengutip dari Prof. Fasino, tulisan Prof. Nah ini, ya, mungkin ini terbitan untuk kedua kalinya. Judulnya itu adalah Masa Menjelang Revolusi Keraton Kehidupan Politik di Surakarta. Ya, bukan. Maaf, salah. Ini. Oh ini, tesis dia. Saya mengutip dari tesisnya Prof. Asina tentang kebijakan pembaruan pemerintahan kerajaan Mangkunegaran tentang strategi pemerintahan tradisional dalam menghadapi perubahan sosial akhir abad 19 sampai pertengahan abad 20. Ya, Prof. Asino dengan Joko Suryo, dengan Dr. Joko Suryo. Ini saya mengutip dari arsip lagi. Ini milik oleh Mangkunegaran, terbitan tahun 2017.
Arsip. Kalau arsip tidak bisa saya publish. Nah, untuk biografi, nah ini kembali lagi ke Belda Rosiana lagi. Belda Rosiana tadi yang membahas tentang eh, birokrasi modern di Surakarta. Birokrasi modern di Surakarta, ya, tahun 2013. Nah, ini biografi singkat ini sebagian besar saya mengambil dari arsip yang tidak bisa saya publish, ya, karena pertimbangan aturan yang ada di Mangkunegaran. Oke, karena saya orang luar, maka saya harus taat itu, dan kayaknya saya harus taat dengan aturan yang dibuat di keraton tersebut. Nah, untuk itu saya juga mengutip dari skripsi dari Setiawan itu yang anak Erlangga tadi. Nah, ini tadi, oh ya ini adalah gambar dari struktur birokrasi tadi. Sorry, sorry. Ini arsip yang saya buat. Struktur birokrasi Mangkunegaran yang bab dua tadi. Ya. Nah, ini biografi seperti tadi yang dari Setiawan tadi. Dari Setiawan. Ya. George de Larson tadi. Saya mengutip juga dari George de Larson. Nah, ini masa menjalani sampai sekarang dan kehidupan di politik di Surakarta. Ya. Setiawan lagi. George de Larson ini buku yang diterbitkan oleh UGM, sumbernya dari UGM. Judulnya Masa Menjelang Revolusi Kartan dan Kehidupannya oleh George de Larson, terbitan tahun 90. Akses online itu di katalog UIN Surabaya. Nah, ini ke 2.3, yaitu pengertian abdi dalam ini semakin saya mengutip dari Sari Kartika, dosen pembimbing saya, Sapudin Yusuf dan Pak Alian Sair, ya. Sair Alian, Pak Alian Sair, dalam bentuk jurnal terbitan tahun 2019. Nah, ini judulnya itu ada judul dari tulisan Pak Sabtu, ada Pak Sab dengan Pak Alian tuh Abdi Dalam Keraton Surakarta Diningrat tahun 2014. Nah, di sini pasti menjelaskan tentang bagaimana tentang bagaimana daripada eh, bagaimana Abdi Dalam di Keraton Surakarta, ya, bukan Keraton Mangkunegaran, tapi pasti akan mendefinisikan eh, pastinya dia akan mendefinisikan tentang abdi dalam, pengertian abdi dalam, ya kan? Karena judulnya itu adalah abdi dalam Keraton Surakarta. Pastinya dia akan menyinggung hal itu. Nah, pada bab 3 ini saya mengutip dari Kunto Wijoyo, ya.
Bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Metode penelitian, saya mengutip dari tulisan dari Kunto Wijoyo. Nah, metodologi sejarah. Nah, ini terbitan pada tahun 1994. Nah, saya temukan secara online. Nah, ini cover bukunya. Ya. Kita ketahui bahwa Kunto Wijoyo adalah seorang sejarawan ya. Cak, cak, ya. Profesor atau Susanto. Oke. Nah, sebagian juga saya dari metodologi ini saya mengutip dari tulisan dosen pembimbing, dosen saya, dosen sejarah, itu pengantar ilmu sejarah, pengantar ilmu sejarah oleh Pak Pak Lian, Pak Lian, di dalam buku pengantar ilmu sejarah itu menjelaskan tentang bagaimana metodologi sejarah, ya, bab pembahasan tentang metodologi dan metodologi sejarah. Oke. Dan bab 3 ini juga saya mengutip buku daripada bab 3 ini tentang metode sejarah yang diurus oleh Profesor Dr. Nina. Jadi ini buku online ya, edisi revisi tahun 2020. Oke. Dan dalam pendekatan penelitian saya melakukan pendekatan penelitian politik, ekonomi, sosiologi, dan kebudayaan. Kebudayaan artinya saya mengutip eh, sumber dari eh pendekatan kebudayaan saya menggunakan pendekatan dalam bentuk antropologis ya. Nah, dalam bentuk politik itu saya menggunakan sumber dari oke, sorry. Oh ini. Nah, ini eh, pidato profesor dari Profesor Haryono lulusan UNM ya tentang kedaulatan Indonesia dalam hal politik. Jadi yang jelaskan tentang bagaimana pendekatan sejarah dengan sejarah dalam menggunakan pendekatan politik ya itu. Nah, jadi saya mengambil di situ untuk eh, menjelaskan tentang bagaimana hubungan sejarah dengan ilmu politik itu ya, sebagai pendekatan politik ya untuk membongkar merekonstruksi penelitian sejarah. Nah, saya juga mengutip pada bab 3 itu juga saya mengutip dari metode penelitian yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman, M.Hum. Ya. Eh, jadi bab 3 ini saya mengambil kurang lebih 4, 5 sumber. Nah, historiografi, nah, Abdurrahman ya, Dudung Abdurrahman. Buku Dudung Abdurrahman ini terbitan keluar keluar terbitan pada tahun 2011, halaman 17 dan 18. Nah, selanjutnya kita ke bab 4 ya, hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini saya eh sumber daftar pustakanya itu dari skripsi juga, arsip, pastinya skripsi, arsip, buku, dan wawancara. Jadi 4 sumber ya. Sumber ini terbagi dipecah menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer itu dalam bentuk buku, tulisan, dan arsip ya. Dan sumber sekunder itu adalah bentuk lisan ya. Jadi, nah pada ini maupun pada pasal 8 ini saya mengutip dari dari Setiawan ya. Karena ia tentang membahas biografi Mangkunegaran ke-8, pastinya saya mengutip dari dia. Saya tampilkan lagi ke ini. Saya tampilkan lagi cover depannya.
Hmm, skripsi tadi. Biografi Kanjeng Gusti Pati Arya Mangkunegara ke-8. Nah, jadi pastinya dia menjelaskan tentang bagaimana sih ke bahasanya, apa sih yang dilakukan. Nah, itu saya bakal menyinggung-nyinggung itu. Nah, hal yang membedakannya itu adalah saya itu masa kepemimpinan. Hal yang membedakan dengan skripsi saya dengan skripsi dia membahas tentang biografi, masanya itu ya riwayat hidup dari Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-8 dari ia hidup sampai dia mati. Nah, tapi kalau saya itu pembahasan saya itu bapaknya itu tentang bagaimana masa kepemimpinannya. Jelas ada perbedaan. Kalau saya lebih kepada pembahasannya tentang pemerintahannya, sedangkan dia tentang riwayat hidupnya mulai dari kecil. Saya pasti mengutip biografinya, tapi itu sebagai bab dua saya, tinjauan pustaka saya, bukan sebagai pembahasan saya. Itu yang membedakan saya dengan dia. Jadi tinjauan pustaka dia itu, tinjauan, tinjauan pustaka saya itu adalah bab 4 dia, kalau di Unsri. Gitu. Tapi saya mengambil skup tentang usaha pemerintahan dia. Itu, itu yang membedakan. Yang membedakan itu adalah periodisasinya. Periode dia lebih riwayat hidup. Nah, periode saya hanya 44 sampai 87 karena 44 sampai 87 itu masuk pemerintahan dia. Ia menjabat pun yang membedakan juga sumbernya juga. Walaupun saya mengutip sumber dia juga karena dia adalah saya tidak memungkiri bahwa tulisan dia itu adalah bukti ilmiah kayak gitu. Jadi tapi di sisi lain juga saya mengutip arsip dan wawancara. Wawancara pun saya berbeda. Tokoh yang saya wawancara pun beda. Dia wawancara dia wawancara salah satunya itu adalah Kanjeng Gusti Nurul yang merupakan saudara dari Mangkunegara ke-8. Saya tidak wawancara keluarganya. Saya wawancara abdi dalam yang mana abdi dalam itu adalah struktur birokrasi pemerintahannya. Jadi saya bertanya, bagaimana langkah Mangkunegara kenapa Mangkunegara? Bukan dari sudut pandang keluarganya, tapi dari sudut pandang para pegawainya. Itu ya, pastinya ada corak motif yang berbeda di sini. Karena buat pemikiran orang itu pasti berbeda-beda. Maka dari itu saya mengambil wawancara orang yang berbeda. Itu. Balik lagi, maaf ya. Saya mungkin terlalu panjang tadi menjelaskan tadi bedanya. Nah, ini saya mengutip dari tulisan dia. Nah, saya pada ini juga saya menjelaskan tentang mengutip wawancara oleh ini salah satu abdi dalam di Mangkunegaran Ibu Darwe ini. Nah, pada usaha bidang politik dan pemerintahan ini, wawancara tadi saya lakukan pada tanggal 15 Agustus 2022. 15 Agustus tahun 2022. Selanjutnya di Mangkunegaran, di Puro Mangkunegaran Surakarta. Usaha Mangkunegaran dalam bidang politik. Nah, usaha Mangkunegaran dalam politik itu adalah bagaimana Mangkunegara itu menerima kenyataan realita bahwa bangsa Indonesia itu merdeka. Pada tahun 45, 1 tahun ia menjabat sebagai mangku pimpinan tertinggi Mangkunegaran. Ia harus menerima kenyataan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan itu mempunyai efek terhadap wilayah Mangkunegaran karena secara geografis Mangkunegaran itu adalah bekas swap raja, ya. Raja. Jadi pada tanggal 11 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan surat tentang untuk Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-8 untuk
Ayo ikut serta dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengisi kemerdekaan Indonesia. Diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saya mengutip dari pesan dari Belda Rosiana ya. Belda Rosiana. Nah ini, sebentar. Ini saya mengutip dari dia, halaman 71 dan 13. Inilah birokrasi modern di Surakarta. Kemudian lanjut, saya mengutip dari arsip nomor 19, nomor 94 tahun 49. Nah, ini saya mengutip dari arsip ini eh, bahwa arsip itu menyebutkan bahwa Mangkunegaran ke 10 itu, Mangkunegaran ke-8 itu mengakui kemerdekaan itu pada tanggal 1 September. Jadi Presiden Soekarno itu meminta untuk Kanjeng Gusti Mangkunegaran ke-8 mengakui peserta dalam kemerdekaan itu. Jadi dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 1 September, dia melakukan berpikir panjang, melakukan pikiran panjang tentang eh, apa langkah ke depan, apa tindakan saya, apa kebijakan saya. Jadi Mangkunegaran ke-8 itu mengakui kemerdekaan dan menjadi bagian dari pemerintahan RI serta mentaati aturan-aturan yang diperintahkan oleh pemerintah RI. Itu tertuang dalam arsip. Nah ini asal-asal pendirian pegawai Mangkunegaran. Nah ini sumbernya, arsip ini. Ini arsip ini saya scan, saya memohon agar arsip ini scan. Karena arsip ini sangat penting bagi saya. Nah, 1949. Ya, ya. Terus selanjutnya, oke, selanjutnya. Nah, saya mengutip arsip lagi. Nah, arsip ini saya tidak bisa saya publish karena arsip ini dimiliki Mangkunegaran ya. Saya tidak saya tidak meminta untuk ya meminta agar ya jadi foto di scan atau di mana ya. Karena saya nggak berani untuk terlalu banyak men scan itu karena itu adalah benda tua arsip itu. Seperti mana itu dan susah aturnya Mangkunegaran juga. Akhirnya saya tidak mau memfoto men scan itu semua. Ini Mangkunegaran ke-8 arsip semua ini. Nah, usaha menggunakan dalam mempertahankan harta kekayaan negara. Ini saya mengutip dari arsip dan Basuki Anjani. Basuki Anjani ini anak UNS kalau nggak salah. Terbitan tahun 10. Nah, ini Anjani Basuki halaman 65. Judul tulisan dia itu adalah peranan Komisi Dana milik Mangkunegaran dalam proses nasionalisasi aset-aset Mangkunegaran tahun 46 sampai 52. Disusun oleh Anjar Rahmat Basuki dalam bentuk skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa, jurusan Ilmu Sejarah, ke UNS Surakarta, terbitan tahun 2010.
Nah, ini arsip lagi. Kembali lagi saya ngutip dari Setiawan. Setiawan. Nah, biografi Kanjeng Gusti Pangeran Patih Arya Mangkunegaran ke-8. Oke, selanjutnya itu adalah usaha-usaha Mangkunegaran dalam bidang kebudayaan. Oke. Nah, ini sumber saya dari arsip keputus. Arsip itu dulu tentang arsip keputusan tentang pembentukan culture center dalam dan pembentukan serta menunjukkan seperti personal tim kerja itu perluasan cara kerja culture center. Culture center adalah center kebudayaan terbitan tahun 87 nomor 3337. Ini sekali lagi saya jelaskan ini tidak bisa saya publish, tidak bisa saya publish karena arsip tersebut saya tidak bisa foto. Arsip tersebut ada di Reksa Pustaka Mangkunegaran, jadi tidak bisa saya foto, tidak bisa saya scan, hanya beberapa saja yang scan. Saya kemudian untuk Setiawan lagi. Nah, ini saya mengutip dari Widya. Nah, saya juga mengutip dari buku Karya Budaya Kanjeng Gusti Pangeran Patih Arya. Nah, jadi pada masa Mangkunegaran ke-8, Mangkunegaran ke-8 ini merekonstruksi tarian-tarian yang ada di Mangkunegaran. Nah, dia merekonstruksi tarian budaya Alif Mundur yang tidak di tidak yang sudah lama ya tidak ditampilkan. Jadi dia merekonstruksi bahwa tarian ini sangat sakral. Jadi harus ditampilkan lagi, dipentaskan lagi. Jadi tarian ini dipentaskan pun dalam acara penobatan-penobatan raja Mangkunegaran dan memperingati penobatan raja. Jadi tarian itu sangat sakral, seperti di eh, keraton-keraton di Jawa, Terah Mataram itu tarian kalau sudah berjudul Bedoyo Bedoyo itu pastinya itu tarian sakral yang mempunyai tata cara tertentu dan tarian Bedoyo Angling Merlindung ini adalah tarian yang diciptakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran itu adalah Rima Said. Jadi eh, salah satu peran itu adalah bagaimana dia merekonstruksi kebudayaan dalam bentuk seni khususnya seni tari yaitu budaya Anglir Mendung gitu. Nah itu dalam buku ini, buku karya budaya KGPHA Mangkunegaran ke-1 sampai Mangkunegaran ke-8. Terus saya mengutip juga dari skripsi kalau nah, ini peran Mangkunegaran ke-8 dalam melestarikan tarian budaya Anglir Mendung 1981 sampai 1987. Nah, terbitan tahun 2001 dan skripsi oleh Adam Kaisariko. Oke, Adam Kaisariko. Nah, selanjutnya saya birokrat empat pembahasan saya 4.2 itu adalah birokrasi Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran ke-8 pada tahun 44 sampai 846 ya. Ya.
ini saya mengambil dari Setiawan tadi, Setiawan. Nah, terus Setiawan tadi di Setiawan yang IBU Unair ya, tentang ke tentang biografi nomor 8. Oke, saya jelaskan. Nah, tentang bagaimana struktur pemerintahan di Mangkunegaran. Yang pertama itu dari KGPAA 8 ya. Diawali oleh Kang Jenggus Dipanggil sebagai puncak tertinggi dari struktur birokrasi di Mangkunegaran ya. Jadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya itu adalah pimpinan dari Mangkunegaran ke Mangkunegaran ya. Kemudian dibantu oleh Bupati Dalam. Bupati Dalam ini adalah jabatan pemerintahan yang sangat tinggi. Jadi jabatan pemerintahan yang di bawah raja, di bawah raja sekelas Perdana Menteri ataupun Panglima. Jadi Panglima militer itu pasti ada seorang bupati dalam. Kemudian bupati, bupati itulah pimpinan sebuah wilayah dalam sebuah negara. Di seorang bupati ada Wedana, ada Kaliwon, ada Panewu, ada Mantri, ada Lurah, ada Bekel, ada Jejar, ada Jajar. Jadi dari 10 ini saya mengutip dari Setiawan. Jadi pada awalnya eh, pada awal pemerintahannya itu ada struktur birokrasi juga. Nah, kurang lebih seperti ini bentukannya. Ini seperti ini foto dari nah, ini, Bupati Dalam. Ini struktur birokrasinya kurang lebih pegawainya 797 di keraton tersebut. Di dalam keraton ada 397 pegawai yang terdiri dari beberapa dinas. Nah, dan birokrasi Mangkunegaran tanpa 47 itu sebagian besar dihapuskan karena wilayah Mangkunegaran itu menjadi wilayah Republik RI dan Mangkunegaran tidak punya hak otonom politik lagi karena sudah diambil oleh alih oleh pemerintah RI dan Mangkunegaran hanya mengurus di bidang kebudayaan saja. Jadi semua hamung praja sampai ke Kelasma Praja, Ramoksa Puro, bupati-bupati itu sudah dihapuskan semua. Hanya beberapa saja ya yang dihapuskan. Nah, terus selanjutnya itu kepemimpinan menggunakan kepala terhadap para abdi dalam. Nah, kepemimpinan Mangkunegaran berdelapan abdi dalam itu oke, yaitu dalam bentuk wawancara. Nah, ini sumber saya wawancara dan eh, wawancara itu saya dengan Pak Supriyanto Waluyo. Pak Supriyanto Waluyo, ini sumbernya. Arsipnya itu ini, 7 poin. 7 poin yang ada di arsip itu. Jadi saya menggunakan saya jadi ada 7 poin yang ada di arsip itu yang saya jadikan sebagai sumber ya.
arsip itu tentang bagaimana eh Mangkunegaran itu mau kemerdekaan 1 Oktober 1 September 45. Dan poin terakhir adalah selama berdirinya RI tak pernah ada tindakan-tindakan Mangkunegaran yang sengaja menentang atau mengacau pemerintahan RI. Artinya, Republik adalah suatu negara atasan yang melindungi Daerah Mangkunegaran adalah suatu daerah yang bernaung di bawah RI. Jadi pegawai Mangkunegaran adalah pegawai daerah bagian Indonesia. Karena abdi dalam itu uniknya ditarik untuk menjadi ASN. Ya, jadi ditarik ASN, wali kota itu ditarik oleh untuk diangkat transisi wali kota itu bupati Karanganyar, bupati Pemukir itu dipindahkan, diambil alih jadi bagi jadi ASN di pemerintahan di Surakarta. Jadi pada masa transisi tersebut yang memimpin itu adalah walaupun Mangkunegaran tidak lagi punya hak kuasa politik, tapi para abdi dalam itu ditarik karena disuruh pilih kamu harus kamu mau memilih mau mengabdi Mangkunegaran atau berhenti atau mengabdi kepentingan RI. Sebagian mengabdi untuk pemerintah RI, termasuk pula para abdi dalam yang mengabdi ke pemerintah RI seperti para bupati dan strukturnya itu sebagian besar pindah ke pemerintah RI dari Mangkunegaran, dan sebagian lagi untuk pensiun, dan sebagian lagi masih untuk mengabdi di Mangkunegaran. Ya, sumbernya itu dari wawancara, arsip, ya, nah, transformasi abdi dalam pada masa ke-8. Nah, jadi para abdi dalam itu bekerja hanya pada sektor kebudayaan, istana Mangkunegaran atau sebelum pura Mangkunegaran, dan terakhir adalah berapa bisnis yang dimiliki Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran itu ada beberapa bisnis yang sebagian diambil alih pemerintah dan sebagian lagi yang dimiliki oleh Mangkunegaran. Nah, dari situlah eh, abdi dalam. Jadi yang mengurus bisnis Mangkunegaran itu adalah para abdi dalam. Seperti hotel, seperti di hotel Mangkunegaran, usaha di bidang gamelan, itu semuanya itu eh, para abdi dalam bekerjanya. Itu pekerja Mangkunegaran dipekerjakan sebagai pekerja hotel, pelayan hotel lah, pegawai pegawai memproduksi gamelan. Kemudian itu sebenarnya wawancara, ya, tapi dan juga arsip tuh, serta skripsi tadi Setiawan. Arsip pun saya tidak bisa publish karena itu pemilik Mangkunegaran dan Mangkunegaran tidak mengizinkan arsip untuk difoto, di scan, hanya bisa ditulis di tempat. Ini saya menulis di tempat, dan itu bukan hanya atas dasar karena harus dikunjung ataupun gimana, akan tapi itu atas dasar pertimbangan bahwa eh, ini atas dasar pertimbangan arsip itu yang harus dijaga ketentuan dari arsip nasional, arsip provinsi Jawa Tengah, bahwa arsip itu tidak boleh difoto untuk menjaga natural arsip itu, seperti itu. Kemudian saya kembali mengambil dari wawancara, wawancara
wawancara, wawancara. Nah, kalau kesejahteraan ini saya mengambil arsip ya. Arsip ini pun saya tentang bagaimana gaji-gaji para abdi dalam di negara. Nah, gaji-gaji, mengenai gaji yang di negara itu, gaji kesejahteraan itu pasti pasti gaji para abdi dalam. Dan gaji-gaji itu saya minta isi untuk memfoto ya, memfoto sumber arsip itu. Saya minta izin. Nah ini, nah ini daftar nama-nama gaji. Jadi selama penggajian itu abdi dalam itu mendapatkan gaji dan tunjangan oleh pemerintah RI. Nah, ini adalah bukti pada tahun 1972 abdi dalam itu mendapatkan eh, tunjangan. Bedana Panewu itu mendapatkan tunjangan semua. Mantri Jajar, Ronggo, segala macam itu mendapatkan tunjangan. Gitu. Gitu. Ya, dan sumber. Nah, ini skrip berdasarkan Perpres nomor 63 juga bahwa abdi dalam pun mendapatkan tunjangan juga oleh Presiden Soekarno. Kepres Kepres tahun 93. Dan yang terakhir adalah semangat motivasi dalam bekerja para abdi dalam itu. Saya mengutip sumber dari saya arsip juga saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Profesor Jos Mujianto. Dok Randos Mujianto. Nah ini, nah ini. Dan dulu kekuasaan Jawa terbitnya Kanisius pada tahun 1987. Nah, jadi seorang Raja Jawa itu memberikan motivasi, ada pengaruh. Dan makanya itu para bilang tuh bersedia untuk mengabdi kepada Mangkunegara. Itu saja tidak saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini kesimpulan ya, ini kesimpulan saran, kesimpulan serta saran-saran itu untuk memenuhi kesimpulan itu adalah inti dari apa yang saya simpulkan dari Mangkunegara. Apa yang saya simpulkan dari bab 4 itu. Saya simpulkan dan apa saran saya buat Mangkunegara, buat abdi dalam dan buat Surakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.